I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Pada waktu makan malam, sementara anggota Demon Hun Squad, dengan Long Hao Shen sebagai kapten, mendiskusikan kekurangan satu sama lain dan makan sampai kenyang, Han Qian kembali ke markas umum aliansi dan segera memanggil Han Yu. Kakek, formasi grup sudah berakhir. Guru tidak kembali, bagaimana hasilnya? Han Yu sudah terbiasa menyebut Long Hao Shen dengan cara ini, dan tidak bisa tidak terus melakukannya. Selama beberapa hari ini, sementara Long Hao Shen pergi untuk pertandingannya, dia tetap tinggal di hotel dan berlatih tanpa keluar. Dia telah menunggu hasil dari kompetisi individu Demon Hun Selection. Hari-hari ini, Han Qian melihat perubahan yang jelas pada cucunya, yang menjadi jauh lebih tenang. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, baik dan buruk. Anggota Demon Hun Squad yang Long Hao Shen dapatkan benar-benar sekelompok orang aneh. Karena ini juga aku memanggilmu ke sini. Segera, dia menjelaskan hasil gambar Long Hao Shen secara rinci kepada Han Yu. Selama waktu ini, Han Yu mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menampilkan ekspresi kontemplatif. Han Qian menunjuk ke kursi di sampingnya, mengisyaratkan dia untuk duduk, suarakan pendapat Anda tentang tim ini. Han Yu berkata, secara keseluruhan, tim ini memang penuh ketidakcocokan. Namun, itu masih merupakan Demon Hun Squad yang luar biasa. Pertama-tama, di sisi ksatria dan pembunuh, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Penampilan guru dan Nyonya Cair selama seleksi lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Di sisi prajurit, Wang Yuan, yang memiliki perisai jiwa ilahi raksasa tidak kekurangan sama sekali dalam hal kekuatan. Dalam arti, Sima Xian juga bisa dianggap sebagai seorang yang mengamuk. Di sisi ofensif, memiliki dua prajurit di dalamnya pasti akan memperkuat tim ini. Di sisi mage, meskipun Lin Xin ini tidak cakap dalam menyerang, saya mendengar bahwa kontrolnya atas sihir dan mantra pertahanannya jauh di atas norma. Selain Nyonya Cair, tampaknya tidak ada orang lain yang bisa mematahkan pertahanannya. Pada titik ini, Han Qian sedikit mengangguk, mengisyaratkan dia untuk terus berbicara. Han Yu melanjutkan, adapun sisi sihir ofensif, sihir pendamping binatang ajaib berkepala tiga ini bisa dianggap cukup kuat. Itu hampir bisa dianggap sebagai tiga penyihir yang bertindak dalam kohesi. Karena tidak dapat menggunakan peralatan, masing-masing atributnya tidak akan berada pada level yang sama dengan para penyihir, tetapi menambahkan fakta bahwa ia dapat menggunakan tiga dari mereka, dapat dikatakan melampaui mayoritas absolut penyihir dari langkah kelima. Jika bisa terus berkembang, tidak perlu khawatir tentang peran mage dalam tim ini. Han Qian jelas puas dengan analisis cucunya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan pemanggil itu? Han Yu mengangkat bahunya dan menjawab, aku tidak pernah merasa bahwa summoner di bawah langkah ke-6 dapat memiliki kegunaan yang nyata. Chen Yinger, ketidakcocokan summoner itu, seharusnya tidak dihitung dalam perhitungan kita. Namun, meskipun kita seharusnya tidak mempertimbangkan kekuatan bertarungnya dalam perhitungan kita, justru sebaliknya, mungkin baginya untuk memberi kita beberapa kejutan bagus. Bagaimanapun, dia sebelumnya menggunakan gerbang pemanggilan makhluk untuk memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8 pada beberapa kesempatan. Pada titik ini, Han Yu berhenti berbicara sebentar dan mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan, di seluruh tim, satu-satunya titik lemah adalah posisi pendeta. Meskipun dalam kapasitasnya sebagai ksatria penjaga, Master memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, dan teman binatang ajaibnya juga dapat menggunakan atribut cahaya, pada akhirnya mereka bukanlah pendeta sejati. Guru memimpin seluruh tim, dan merupakan hal terpenting bagi seluruh tim. Dia juga memiliki kompor saint spiritual, jadi kita pasti tidak bisa mengandalkan dia untuk memfokuskan sebagian minatnya pada aspek penyembuhan. Adapun teman binatang ajaibnya, saya khawatir sebagian besar perhatiannya akan lebih terfokus pada guru. Baik sekali. Senyum Han Qian menjadi lebih lebar, sepertinya setelah pukulan Hao Shen ini menimpamu, kamu telah cukup dewasa, baik dan buruk. Analisis Anda benar dan sangat teliti. Cacat terbesar pasukan Hao Shen justru pada aspek penyembuhan. Namun, Anda melupakan seseorang dalam analisis Anda. Wei Hao. Han Yu menatap kakeknya dengan tatapan penasaran. Han Qian tersenyum tipis dan menjawab, dirimu sendiri. Jangan lupa bahwa Anda juga seorang ksatria penjaga, dan terlebih lagi,
Anda tidak harus bertindak sebagai ksatria penjaga yang berorientasi pada pertahanan. Dan dalam pasukan Hao Shen, ada sesuatu yang harus mereka fokuskan, dan Anda menunjukkannya dalam analisis Anda sebelumnya. Han Yu memulai, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin kemampuan masa depanku fokus pada penyembuhan? Han Qian sedikit mengangguk sebelum berkata, tentang penyembuhan dan dukungan. Anda harus meningkatkan kemampuan bertahan tim ini dengan kehadiran Anda, sehingga di belakang, Long Hao Shen tidak perlu khawatir. Mata Han Yu berbinar. Dia awalnya adalah orang yang cerdik, dan setelah mendapatkan petunjuk kakeknya, dia sepertinya segera mengetahui banyak hal. Kembali, kamu akan kembali ke sini 3 hari kemudian. Sebelum kamu pergi, kakek punya sesuatu untuk diberikan padamu. Ya, kakek. Setelah kembali ke hotel, Long Hao Shen merasa sangat tidak nyaman. Pasukan pemburu iblis dibentuk, dan gambar dari setiap anggota muncul dan berkilau tanpa henti dalam pikirannya. Bagaimanapun, dia baru berusia 14 tahun. Tidak peduli seberapa serius dan dewasanya dia, usianya masih merupakan hambatan besar baginya. Jika memungkinkan, dia berharap pasukan pemburu iblis ini muncul saat tampil seperti tempat yang hangat. Tapi bisakah dia benar-benar membuatnya muncul? Pasukannya ini penuh dengan orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Chair menyatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dengan peran pemimpin, jadi pada akhirnya, semua orang yakin bahwa dialah satu-satunya yang cocok untuk peran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menjadi 1 orang, tetapi 7 orang. Dia sekarang bertanggung jawab atas kehidupan setiap rekan satu timnya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Selama 4 hari ini, Long Hao Shen dan tim anjingnya memiliki 2 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pergi ke Menara Misi Iblis di sebelah Stadion Besar Aliansi untuk mendaftar sebagai anggota pasukan pemburu setan. Pasukan pemburu iblis sendiri dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda. Semakin tinggi tingkat Demon Hun Squad, semakin besar hadiah untuk misi yang diselesaikan. Dari rendah ke tinggi, subdivisi untuk tim adalah tingkat prajurit, tingkat umum, tingkat komandan, tingkat raja, tingkat kaisar dan tingkat gelar, dengan total 6 tingkat. Setiap kenaikan kelas memiliki persyaratan yang ketat. Hanya dengan menyesuaikan diri dengan mereka semua, sebuah regu dapat naik pangkat. Misalnya, untuk maju dari prajurit menjadi jenderal, semua anggota tim diharuskan telah melewati langkah kelima dan memiliki lebih dari 1000 poin kontribusi, dengan total poin kontribusi tim melebihi 10.000. Dan ini yang paling sederhana. Peringkat tertinggi, tingkat gelar, memberikan status eksklusif kepada Demon Hun Squad. Untuk mengincar kelas ini, persyaratan pertama adalah membunuh 1 hingga 12 dewa iblis di peringkat 36 teratas. Seperti yang bisa dibayangkan, prestasi ini sangat menantang. Terlepas dari apakah anggota pasukan pemburu iblis ingin mendapatkan peralatan atau teknik rahasia atau sebagainya, mereka harus bergantung pada pencapaian mereka. Setelah menyelesaikan pendaftaran mereka, masing-masing dari mereka membawa ubin perintah permata emas yang dicampur dengan darah di tangan kiri mereka. Ubin perintah ini akan mengikuti mereka selama seluruh perjalanan mereka di pasukan pemburu setan. Ketika mereka membunuh iblis, ubin perintah ini, yang dapat diklasifikasikan sebagai peralatan tingkat spiritual, akan secara otomatis merekamnya dan meningkatkan poin kontribusi mereka. Dan saat menyelesaikan misi di Menara Misi, poin kontribusi mereka juga akan ditingkatkan dengan jumlah yang sesuai. Kali ini, untuk mendapatkan posisi teratas dalam seleksi perburuan setan, Long Hao Shen langsung mendapatkan 100 poin kontribusi. Chair, dengan posisi keempatnya, memperoleh 50 poin kontribusi, sedangkan sisanya yang tidak masuk 16 besar masih mendapat 10 poin kontribusi. Mengandalkan 100 poin kontribusinya, dan di bawah pengingat Chair, Long Hao Shen langsung membeli 3 barang di pusat transaksi untuk pasukan pemburu setan, menghabiskan total 150 poin kontribusi dan menggunakan semua poin kontribusi yang mereka berdua dapatkan, untuk kompetisi. Ketiga hal ini adalah permata pengujian poin kontribusi, permata pengujian energi spiritual internal, dan permata pengujian energi spiritual eksternal. Permata pengujian poin kontribusi hanya perlu ditempelkan di dekat kotak perintah di tangan kiri mereka untuk membuat jumlah total poin mereka muncul, sehingga dapat dengan mudah memeriksa hadiah mana yang bisa mereka dapatkan dari pertempuran mereka melawan ras iblis. Hal ini sangat penting bagi moral tim. Adapun permata pengujian energi spiritual internal, Long Hao Shen membeli satu yang dapat mengukur hingga level 10.000, sedangkan mesin pengujian energi spiritual eksternal hanya dapat menahan tekanan energi spiritual eksternal di bawah 1000. Dengan 2 permata ini,
setiap anggota tim akan dapat memeriksa situasi dan keuntungan kultivasi mereka saat ini. Ketiga item ini murah, tetapi sangat praktis. Mereka dikenal sebagai item hebat yang penting bagi pasukan pemburu setan. Di luar pendaftaran, masalah kedua adalah sekali lagi memasuki gudang harta karun aliansi. Meskipun Long Hao Shen tidak bisa mendapatkan kompor spiritualnya lagi, dia dan Cair masih bisa memilih dua teknik rahasia untuk dipelajari. Karena dia memiliki cincin warisan Long Xingyu, dia memiliki keterampilan ksatria penjaga tanpa ragu sedikitpun. Dia memilih keterampilan yang meningkatkan pertahanan individu dan keterampilan peningkatan kelompok. Dalam kapasitasnya sebagai kapten Demon Hun Squad dan inti tim, dia membuat pilihannya dengan pertimbangan untuk seluruh tim. Sehari sebelum memilih keterampilan rahasia, Han Yu pergi menemuinya sekali, takut Long Hao Shen akan cenderung memilih keterampilan tipe penyembuhan jika dia tidak melakukannya. Pada saat yang sama ketika dia memilih keterampilan rahasia sehari sebelumnya, Long Hao Shen menerima informasi bahwa dia akan bersiap untuk berangkat pada pagi hari berikutnya untuk pindah ke tempat lain untuk berpartisipasi, kali ini, di Demon Hun Squad kompetisi tim. Guru, mengetuk pintu kamar Yehua sebelum masuk dan dengan hati-hati menutup pintu dengan suara pong, Long Hao Shen berlutut di depan Yehua. Yehua dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba, apa yang terjadi Hao Shen? Apa yang sedang kamu lakukan? Long Hao Shen tidak mengatakan apa-apa, tapi membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali, mengeluarkan suara peng, 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 sebelum mengangkat kepalanya, air mata mengalir dari matanya, Guru, kami akan berangkat hari ini. Aku benci ide untuk berpisah denganmu. Menatap kosong ke wajah cantik Long Hao Shen, di pupilnya yang berkilau dan berkelap-kelip. Yehua, yang wajahnya sebelumnya tampak galak, secara bertahap diaduk. Mendukung Long Hao Shen dengan kedua tangannya, dia menariknya ke dadanya. Tidak peduli betapa luar biasanya dia, pada akhirnya dia hanyalah anak berusia 14 tahun. Yehua hidup sebagai pria yang belum menikah, jadi tentu saja, dia tidak memiliki keturunan. Tanpa sadar, dia memandang Long Hao Shen sebagai putranya sendiri. Tepat sekali, ketika mereka akan berpisah satu sama lain, dan melihat betapa Long Hao Shen membenci fakta ini, bagaimana dia bisa rela berpisah dengan anak yang dia anggap sebagai putra dan murid ini.